lagi di channel MMLin hari ini dengan Marcia. Nah, Marcia ceritain tentang diri kamu. Oke, saya ini sebenarnya adalah fashion designer mungkin baru ya di industri ini. Dan sebelumnya saya itu berawal dari designer animation. Sebelumnya saya lulusan Nanyang Academy of Fine Arts dari Singapura. Kemudian saya mulai mempelajari fashion di Indonesia di sini Jakarta sudah selama 2 tahun. Gimana cerita itu kamu dari animation bisa berubah ke fashion tuh kenapa? Mungkin karena apa ya? Sebenarnya kalau ditanya kenapa dari animation ke fashion itu mungkin karena kalau dibilang panggilan juga enggak, tapi saya memiliki hobi sih dari awal, dari dulu juga udah suka sama fashion. Karena ya namanya fashion itu kan mungkin kayak semacam identity ya, orang gak bisa bohong gitu sama style diri sendiri. Dan itu kemanapun kita pergi itu selalu kita bawa. Terus ada ngaruhnya nggak kamu pernah belajar animation gitu, terus kamu ke fashion, apakah ada ngaruhnya dari cara kamu memandang fashion atau gimana? Mungkin kalau dibilang cara saya memandang fashion itu mungkin nggak hanya dipengaruhi dari animasi aja, tapi saya menganggap yang namanya fashion itu juga adalah bagian dari desain dan art. Jadi mau bagaimanapun saya start dari animation ataupun saya punya background apapun, tetap saya menghargai fashion itu sebagai art. Deskripsikan ke kita style kamu sehari-hari tuh ke fashion kayak gimana? Kalau style sehari-hari fashion, mungkin ada sebagian orang yang kalau kita tanya ya mereka tuh bilang Marcia itu tuh orangnya gotik ya. Kelihatan di gotik. Karena pakai bajunya hitam, karena pakai bajunya hitam. Ya mungkin kalau bisa dibilang kayak gitu, iya juga. Karena saya tuh jujur suka banget sama namanya color yang bold. Jadi kalau misalnya ketemu saya, jarang lah ngeliat yang namanya Marcia itu pakai baju pastel atau baju-baju yang terlalu girly gitu tuh enggak juga. Pokoknya bagi saya, style saya sehari-hari itu adalah style yang nyaman dipakai, yang tidak mengganggu pekerjaan saya dan juga menginspirasi saya dari warna-warna juga. Nah Marcia, aku penasaran nih, kalau fashion designer itu biasa sehari-hari ngapain aja ya, rutinitasnya atau apa, hobi apa yang kamu bisa trigger kamu jadi dapat inspirasi? Oh, kalau misalnya dari saya pribadi sendiri sih, kegiatan sehari-hari pastinya rutinitas kayak untuk perancangan pasti ya, merancang koleksi untuk season-season berikutnya, terus persiapan untuk launching juga karena kebetulan dari saya juga ada mau peluncuran brand baru untuk brand ready to wear kita. Jadi kita lagi fokus ke sana, dan plus saya juga nggak ninggalin kegiatan kutur saya yang gaun-gaun seperti ini. Jadi dimulai dari pembuatan pola, untuk potong bahan, pemilihan, dan eksekusi semuanya juga kita setiap hari kita lakuin terus-menerus gitu. Berarti udah mulai persiapan untuk launching brandnya ya? Udah mulai persiapan launching brand. Berarti itu yang daily wear ya? Yang untuk daily wear. Terus kalau misalnya kayak kalau misalnya kotor kayak gini, aktivitas hari-harinya ngapain ya? Maksudnya biasanya nggak kebayang kalau orang biasa kan tapi nggak kebayang. Pastinya kalau kutur kayak gini kita juga ada untuk koleksi pribadi ya, itu juga kita ada pembuatannya juga, untuk ada perancangannya, kemudian kita ada kadang-kadang kita pergi untuk seleksi bahan dan sebagainya, itu juga kita butuh waktu khusus sendiri. Kemudian dari desain-desain itu kita mulai proses untuk pembuatan pola. Untuk pembuatan pola sendiri kita banyak trial and error sebenarnya gitu. Itu tuh kita lakukan setiap hari supaya bisa mendapatkan siluet pakaian yang baru untuk kutur. Apalagi kutur di Indonesia kan sangat berkembang sekali ya. Jadi ya setiap hari kita harus bisa ngelatih diri kita, harus maksain mau nggak mau. Misalkan kita ada duty ataupun enggak, kita harus tetap bisa ngejalanin semua rutinitas hal yang sama setiap hari gitu. Oke, berarti misalnya season berikutnya, ini kan aku orang awam nih misalnya, aku season berikutnya berarti untuk kamu secara rutin ngadain runway, ikut runway atau gimana? Untuk sekarang ini sih, kemarin ini kita udah attend Jakarta Fashion Week ya, sama grupnya Abineri Ang. Dan rencananya sih tahun ini kita akan ikut lagi, attend lagi. Nah Marcia, aku pengen nanya nih, buat kamu misalnya kamu hanya boleh milih satu gaun couture rancangan orang lain yang benar-benar kamu suka banget, yang benar-benar buat kamu wow itu inspirasi kamu banget,
cuma boleh satu, itu kamu akan pilih? Sebenarnya sih, oke, ini mungkin merupakan gaun impian juga kali ya. Dia juga beda banget sih kalau dibilang stylenya dari style saya. Mungkin gaun Zac Posen. Ya, Zac Posen yang waktu itu dia pernah photoshoot kayak dia di kereta Cinderella. Dan itu tuh gaunnya tuh bener-bener gaun yang polos dengan warna hijau Tosca. Yang menurut aku tuh itu bener-bener bikin aku jatuh cinta banget, karena dia seperti mengintroduce bahwa simplicity at its best gitu. Jadi sometimes kan kita mungkin ngeliat, oh ya semakin heboh itu semakin hebat ya, tapi ternyata iya detailnya gitu. Tapi ternyata dia tuh mengintroduce bahwa dengan simple aja kamu tuh bisa melihat kualitas dari sebuah gaun gitu loh, betapa bersihnya, betapa uniknya gitu ya, pola-pola dan cutting yang dia buat, sampai bikin kita ngelihat bahan yang polos aja tuh ada nilainya luar biasa gitu. Justru malah yang kamu suka banget yang bertolak belakang sama kamu yang detailnya. Betul sekali. Dan itu tuh benar-benar menginspirasi kita juga ya, karena kadang-kadang kan semua orang bilang kalau kita pakai kristal semakin bagus. Iya. Gitu. Indonesia kayak gitu ya. Jadi mungkin dia kayak memberikan mungkin style yang lebih fresh kali ya buat kita yang udah kebanyakan ngeliat yang terlalu rame. Tiba-tiba sama dia dirubah semua menjadi nice and clean gitu cuttingannya. Marsha, tadi kan kamu cerita bahwa tiap hari kamu harus produce karya baru gitu ya, baik itu kamu lagi mau bikin yang daily, mau bikin yang kotor, itu kan kamu proses mencari ide terus nih, kamu berkarya terus. Nah, gimana kamu cari ide gitu? Ketika kamu mungkin buntu atau daily, kamu cari inspirasi di mana? Kalau ide sih ya, maksudnya ada juga orang yang suka tanya, kenapa sih Mar, lu kok bisa nemuin gaya yang begini-begini, lu mikir apa sih di pikiran lu gitu. Sebenarnya dari saya nggak pernah ngasih batasan sama namanya ide gitu, karena kan mungkin istilahnya ide itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Kadang-kadang kita tidur, kita bisa di mimpi aja dapat ide. Kita yuk ngomong sama teman kita, ngeliat antingnya bagus, bentuknya aneh, dapat ide gitu kan. Jadi saya nggak pernah kayak yang khusus spesifik punya platform untuk cari ide gitu tuh enggak. Mungkin ada sebagian dari mereka kan yang suka dengan jalan-jalan, gue akan lebih dapat ide yang banyak gitu. Kalau dari saya pribadi enggak, random gitu. Karena ide itu sebenarnya di sekitar kita ide, tapi cuman gimana caranya kita bisa nyaring itu sebagai ide aja gitu. Kalau yang the most unique way dan maksudnya kayaknya menurut kamu paling aneh tiba-tiba kamu dapat ide itu apa? Yang sama yang pernah kejadian dan hasilnya kayak apa? Mungkin yang paling unique way ini mungkin bisa dilihat dari gaun saya sih yang ada di belakang kita juga, yang hitam ini. Ini juga sebenarnya cuman gara-gara saya lagi jalan-jalan aja, terus lagi main ke rumah teman, terus kita cuman ngeliat interior rumahnya dia, ngeliat tanaman-tanamannya dia di garden, udah tiba-tiba jadi ide, tiba-tiba kayak kebayang bahwa ini nih sebenarnya kayak potential idea gitu loh untuk dijadikan gaun baru, untuk penempatan, apalagi kan untuk kayak aplikasi, apalagi ya kita kan gak bisa sama satu sama yang lain gitu loh. Jadi dari situ sih saya yang ini yang garden ya. Garden sebenarnya gara-gara saya lagi ke rumah teman saya, ngelihat gardennya temennya bagus, ada tanaman-tanaman di jalan. Oh, bagus ya tiba-tiba gitu loh. Satu orang yang fashion style-nya menginspirasi kamu itu siapa? Fashion icon kamu siapa? Oke, mungkin aku akan pilih Victoria Beckham aja. Ya mungkin paling menginspirasi. Sebenarnya ada satu lagi juga sih, cuman karena boleh dipilihnya satu jadi satu. Oke. Aku pilih dia karena dia ini sebenarnya sangat bisa ya pakai baju-baju dengan warna-warna yang juga bold, dan juga dia classy and simple. Clean banget. Dia clean banget, dan kalau dia pakai baju tuh kelihatan ini tuh smart casual, dan juga tuh cocok hanya di dia mungkin kira-kira karena kayak dia bisa jadi kayak fashion icon gitu ya. Dan pakaian-pakaiannya mungkin hitam, merah, putih, biru, royal blue gitu. Itu tuh benar-benar menunjukin karakteristiknya dia, bahwa betapa kerasnya dia itu sebagai seorang pribadi. Tegas gitu ya. Tegas. Ya dia ikonik tapi padahal simple clean ya. Gak aneh-aneh tapi ini banget, classy banget. Kamu sebagai fashion designer, siapa fashion designer lain
lain yang jadi panutan buat kamu? Luar negeri dulu kali ya, baru dalam. Oke. Kalau yang dari luar negeri, my most favorite itu Givenchy. Oke. Ya, karena dia itu, mungkin kita juga mengenal dia inovatif ya. Mungkin ada juga kan orang yang bilang yang sekarang paling inovatif mungkin Alexander McQueen. Enggak juga. Ada yang awalnya tuh Givenchy kalau menurut aku. Dia tuh bisa bikin kayak baju yang biasa sama dia diisi menjadi luar biasa, dan warna-warna yang dia pilih juga merupakan warna yang bold. Dia berani gitu loh, karena mungkin sebagian orang menganggap ya warna-warna yang aman aja deh, kita pakai warna putih ya, kita pakai warna gading, warna apa gitu. Tapi dia bisa nunjukin dengan warna tertentu lu bisa membuat diri lu sendiri mewah gitu loh, seperti Putri Raja gitu. Kalau yang untuk yang dalam negeri, pastinya sih aku bakal pilih Ordinary sih. Karena jujur aja aku juga tumbuh di fashion industry ini karena ada deket sama dia gitu, yang bisa ngasih aku inspirasi, bisa membuat aku semangat terus untuk di dunia fashion. Dan menurutku stylenya dia sendiri juga unik dibanding desainer-desainer lain. Kalau mungkin sekarang zamannya lagi wow, yang roknya megar-megar, dia tuh bisa membuat sesuatu yang simpel dengan siluet yang beda, yang pernah sama ini kita suka. Pada umumnya kita lihat, kalau kita look into the detailsnya, cara dia ngerjain itu tuh berbeda dari semua orang gaya pikirnya dia.